Mas, sampean tak masuk di grup WA bersama dengan kelompok orang-orang yang ingin mengadakan perubahan di negeri ini di tahun 2024. Setuju kan? Inilah telepon dari tokoh nasional penggerak kekuatan massa yang mendukung pemerintahan saat ini. Yang saya pun bertanya, siapa aja ada di grup tersebut? Dijelaskan panjang lebar nama-nama tokoh nasional baik yang dari incumbent, politikus, hingga tokoh oposisi, lengkap, dan orang berpengaruh. Maka saya mengajukan syarat sederhana. Bolehkah diskusinya adalah tentang perubahan total bernegara? Seperti apa itu, Mas? Demikian dipertanya menyelidik. Kan ada 3 zaman selama 7 presiden saat ini terlewati. Zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman Reformasi. Kalau grup tadi setuju, maka kita diskusikan adalah tahun 2024 adalah tahun terakhir era zaman reformasi tersebut. Kita ganti era baru, sistem baru, pola baru yang bukan hanya mengikuti kemajuan kecepatan zaman saat ini, namun era baru mendahului zamannya agar Indonesia menjadi negara terdepan di tahun Indonesia ulang tahun ke-100, yaitu Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau setuju, saya bergabung. Waduh Mas, kalau idenya begitu, ya kita buat grup bertiga dulu aja. Saya, Mas Bosman, dan dia menyebut sebuah nama yang dikenal luas secara nasional. Wis, bertiga tok lek ngono. Saya pun bertanya, kenapa bertiga aja? Yang dia jawab, kalau ide sampean tadi, ya pasti ditolak sama mereka. Mereka ini ingin perubahan bukan kayak yang dimaksud sampean. Gak ingin mereka berubah seperti itu. Radikal sekali ide sampean itu. Mereka ya tetap ingin seperti ini. Pejabat korupsi masih bisa jabat lagi, DPR masih bisa main uang anggaran APBN. Yang dirubah cuman pucuk pimpinan saja. Sisanya yang gak mau berubah, dan pucuk pimpinan itu harus orang mereka yang akan mengakomodasi libido mereka. Walah begitu, di mana perubahannya? Kalau gitu, mendingan kita sama pasukan Newman Army, wah nggak repot. Tak kira mereka ingin berubah secara struktural. Misalnya, ekonominya pakai MMT yang tanpa bunga, tidak mengutang tapi printing money terhadap produksi dan dipastikan bukan untuk create demand tapi create supply. Kemudian dedolarisasi, transaksi kurangi ketergantungan dengan dolar, pakai rupiah, emas dan bitcoin. Kementerian Pertahanan diubah jadi Kementerian Perang. War Minister, Bank Indonesia di bawah Kementerian Keuangan, polisinya jadi Kementerian Homeland Security, Menteri Perang punya wakil Panglima TNI, Menteri Homeland Security wakilnya Kapolri. Ini kalau kita urai terus perubahan yang akan kita lakukan, pasti kita dibilang radikal kadal gorong-gorong kita ini. Haduh.